Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang, kelas Hukum C angkatan 2018, ingin memaparkan materi mengenai hukum ketenagakerjaan. Yang pertama, pengertian definisi atau hukum ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Yang kedua, hukum ketenagakerjaan. Peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau majikan dengan segala konsekuensinya. Adapun perkembangan hukum ketenagakerjaan ialah hukum ketenagakerjaan dulunya disebut dengan hukum perburuhan. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja semakin tidak populer, sehingga disahkannya lah Undang-Undang Ketenagakerjaan ialah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjadi undang-undang sebagai payung bagi masalah-masalah yang terkait dengan hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Adapun hakikat dan sifat hukum ketenagakerjaan ialah sebagai payung hukum untuk perlindungan kerja dalam menjamin berlangsungnya sistem hukum hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang lemah. Selanjutnya, orientasi singkat tentang hukum ketenagakerjaan. Yang pertama, tenaga kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ialah tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi sendiri maupun masyarakat. Adapun unsur-unsur hubungan kerja terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, adanya pekerjaan terbagi menjadi 2. Dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengadopsi pasal 1320 KUH Perdata. Yang kedua, adanya pekerjaan sebagai syarat objektif dari perjanjian kerja sehingga objek perjanjian harus jelas. Yang kedua, adanya perintah terbagi menjadi 4. Yang pertama, adanya pengusaha cukup kuat dibanding pekerja atau buruh. Yang kedua, pengusaha berhak dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja, dalam artian hak prerogatif pengusaha. Yang ketiga, melakukan perintah kepada pekerja atau buruh sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaannya. Yang keempat, pekerja atau buruh bekerja di bawah perintah pengusaha terikat. Yang ketiga, adanya upah terbagi menjadi 2. Yang pertama, upah minimum provinsi atau upah minimum sektoral provinsi yang ditetapkan oleh gubernur. Yang kedua, pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89. Adapun hakikat dan sifat hukum ketenagakerjaan terbagi menjadi 2. Yang pertama, melindungi pihak yang lemah atau pekerja, buruh dari kekuasaan pihak pengusaha. Yang kedua, bersifat publik dan privat. Adapun asas-asas hubungan kerja, yang pertama asas manfaat, yang kedua asas usaha bersama dan kekeluargaan, yang ketiga asas demokrasi, yang keempat asas adil dan merata, yang kelima asas peri kehidupan dalam keseimbangan, yang keenam asas kesadaran hukum, yang ketujuh asas kepercayaan pada diri sendiri. Dalam pelaksanaan hukum ketenagakerjaan berlandaskan pada 2 asas. Yang pertama, asas kekeluargaan dan gotong royong, yang kedua asas musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya, hukum ketenagakerjaan secara general. Yang pertama, syarat perjanjian kerja. Dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya harus memuat yang pertama, nama perusahaan, alamat perusahaan dan jenis usaha. Yang kedua, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau buruh. Ketiga, jabatan atau jenis pekerjaan. Yang keempat, tempat pekerjaan. Yang kelima, besarnya upah dan cara pembayarannya. Yang keenam, syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh. Yang ketujuh, mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. Yang kedelapan, tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat. Dan kesembilan, tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Adapun peraturan perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam pasal 1 angka 6, yaitu setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang kedua, usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Adapun masa berlakunya perjanjian kerja bersama.
Yang pertama, masa berlakunya PKB paling lama 2 tahun. Yang kedua, PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja atau serikat buruh. Yang ketiga, perundingan pembuatan PKB berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku. Yang keempat, dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak mencapai kesepakatan, maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku tetap berlaku untuk paling lama 1 tahun. Adapun fungsi perjanjian kerja bersama memuat 4 bagian. Yang pertama, hak dan kewajiban pengusaha. Yang kedua, hak dan kewajiban serikat pekerja atau serikat buruh serta pekerja atau buruh. Yang kedua, hak dan kewajiban serikat pekerja atau serikat buruh serta pekerja atau buruh. Yang ketiga, jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama. Yang keempat, tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. PKB berlaku pada hari penandatanganan kecuali ditentukan lain dalam PKB tersebut. PKB yang ditandatangani oleh pihak yang membuat PKB selanjutnya didaftarkan oleh pengusaha pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Selanjutnya, perlindungan tenaga kerja. Yang pertama, keselamatan dan kesehatan kerja. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang kedua, tindakan dan kondisi tidak aman. Yang ketiga, alat-alat perlindungan diri atau APD. Yang keempat, safety symbols. Adapun perlindungan tenaga kerja, yang pertama jaminan kecelakaan kerja, di mana jaminan yang diberikan pada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan dalam hubungan kerja, dalam artian terjadi sewaktu melakukan pekerjaan. Yang kedua, jaminan kematian. Jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, berupa santunan uang dan biaya pemakaman. Yang ketiga, jaminan hari tua, diberikan sekaligus atau berkala, atau sebagian dan berkala kepada tenaga kerja karena alasan-alasan. Yang pertama, telah mencapai usia 55 tahun atau cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter. Yang ketiga, dalam hal tenaga kerja berhenti bekerja dari perusahaan sebelum mencapai usia 55 tahun, namun mempunyai masa kepesertaan serendah-rendahnya 5 tahun yang dibayarkan setelah melewati masa tunggu 6 bulan terhitung sejak tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja. Yang terakhir, jaminan pelayanan kesehatan. Jaminan pemeliharaan kesehatan meliputi yang pertama, rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan, penunjangan diagnostik, pelayanan khusus, dan yang terakhir pelayanan gawat darurat. Selanjutnya, tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang dimana meminimalisir konflik PHK agar tidak lagi terjadi PHK dan memperkuat kerjasama partner dalam proses produksi. Terdapat 2 jalur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu non-litigasi atau di luar pengadilan dan litigasi di dalam pengadilan. Adapun selanjutnya, organisasi perburuhan internasional. Yang pertama, struktur organisasi dan kegiatan-kegiatan ILO International Labour Organization adalah organisasi perburuhan internasional atau disingkat menjadi ILO adalah merupakan organisasi internasional yang khusus membahas masalah-masalah ketenagakerjaan secara luas. Yang kedua, salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan konferensi perburuhan internasional yang diadakan setiap tahun dan dihadiri oleh wakil delegasi tiap negara anggota PBB yang terdiri dari unsur tripati, ialah pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Adapun konvensi dan rekomendasi ILO ialah ILO bertugas menyelenggarakan konferensi dan meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan pekerja dengan cara membuat peraturan perundang-undangan dan standar-standar internasional yang dituangkan dalam bentuk konvensi dan rekomendasi dan disahkan oleh Konferensi Perburuhan Internasional. Yang terakhir, pengawasan ketenagakerjaan. Yang pertama, peranan pengawasan ketenagakerjaan terdiri atas 4. Yang pertama, mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan penyuluhan. Yang ketiga, melakukan pengusutan. Yang keempat, mencari masukan tentang peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Adapun fungsi pengawasan ketenagakerjaan terbagi menjadi 2. Yang pertama, meningkatnya produktivitas dan efisiensi kerja. Yang kedua, perlindungan bagi kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan terciptanya suasana yang harmonis dalam dunia industri.
Yang terakhir, pengawasan ketenagakerjaan terpadu. Pengawasan akan berhasil jika ada tujuan yang jelas, rencana kerja yang pasti akan didukung oleh petugas, dan kesatuan gerak dari aparat pengawasan, maka pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.